saya habis ngebunuh satu orang petani di. Menurut gue kayak kenapa? Karena disitu ada tambang emas. Ekstrim sih kalau menurut gue kalau kalian udah coba, parah. Dan sepengalaman om gue yang udah pernah tinggal di Papua itu, di sana harga bensin 1 liter 35.000. That's not funny at all. Itu yang premium dulu, tapi nggak tahu ya sekarang karena dia udah balik ke Jakarta. What? Terus pernah, padahal rumah om gue itu udah termasuk komplek ya, komplek yang jauh dari hutan. Tapi karena memang di sana masih banyak tanaman-tanaman yang tumbuh dengan sendirinya, liar, tanaman liar lah ya hitungannya. Nah, tiba-tiba tuh di rumah om gue ada ular masuk ke rumah, babi masuk ke rumah. Kayak udah nggak asing gitu loh kalau binatang-binatang itu masuk ke dalam rumah kita di sana. Itu. Terus orang Papua tuh ramah, asli ramah banget. Hey, that's pretty good. Keragaman budayanya yang pakaian koteka, yang kalau misalkan kita kasih baju ke mereka, mereka tanya dulu fungsinya ini apa, terbuat dari apa, baru mereka mau pakai kalau jelas. Terus isu belakangan ini itu gue inget banget hari kejadiannya hari Jumat itu, Jumat minggu kemarin, telah terjadi pembantaian satu orang penduduk asli Papua, dibantai oleh OPM, Organisasi Papua Merdeka, di mana petani itu dibantai dengan cara ditembak sebanyak 8 kali, terus badannya, tubuhnya dimutilasi, terus ditutupin sama karung, terus ditutupin lagi sama kain. Kemudian OPM itu nyamperin satu orang warga Papua asli juga di situ yang lagi berkebun. Dia bilang betapa, menurut gue nggak punya hati nurani ya. Dia bilang, saya habis ngebunuh satu orang petani di bawah, maksudnya di ladang. Kemudian tubuhnya saya mutilasi. Namanya Yanusani. Gue di situ membacanya, anjir, ini kenapa Papua sampai sekarang OPM tuh belum terpecahkan, padahal OPM itu menurut gue mereka hanya ingin merdeka dari Indonesia, artinya melepaskan diri mereka dari Indonesia, sama kayak Papua Nugini nanti jatuhnya dan Timor Leste. Sangat disayangkan jikalau Papua benar-benar harus pisah dari Indonesia. Gue ngeliat berita itu aja, gue ngeliat istrinya yang nangis di samping badan suaminya yang udah dimutilasi, anaknya, keluarganya, dan foto orang-orang OPM itu tuh ditampakin di media, udah nggak di blur kayak dulu, udah nggak, wah gila sih, udah terang-terangan banget itu OPM. Kalau kalian tahu Raja Ampat itu sekarang mata uangnya udah pakai dolar, mereka udah nggak terima rupiah. Mungkin karena mereka di sana pariwisatanya bagus, jadi mereka lebih condong menggunakan mata uang dolar dibanding rupiah, padahal mereka masih berada di Indonesia. Gue jadi ngebahas tentang Amerika nih ya. Amerika itu dari dulu memang rasis, bukan sekarang saat zamannya Donald Trump doang. Udah lama mereka rasis tuh, udah lama. Mungkin karena gue baru dewasa sekarang, jadi gue baru memperhatikan sekarang. Rasisnya tuh gue nonton di IGTV baru semalam gue nonton itu. Jadi ada dua orang polisi bukan disuruh ya, mungkin mereka
ada orang berkulit hitam duduk di pinggiran restoran, terus polisi itu tuh nyamperin, padahal orang berkulit hitam itu lagi ngerokok, lagi duduk di situ, disamperin. Mungkin menurut mereka orang hitam itu adalah pengganggu di situ, karena di situ hanya minoritas dianya. Terus dibawa, padahal orang hitam itu sudah menjelaskan kalau dia bukan yang mereka maksud, yang bukan yang harus mereka tangkap. Dan tapi polisinya itu kekeh, tetap pengen nangkap si orang hitam itu. Akhirnya sampai di borgol, orang hitam itu diborgol. Terus orang hitam itu suruh salah satu polisi dari keduanya itu ngambil dompet di saku celana belakang si orang hitam itu. Pas diambil, dikeluarin kartu pengenalnya, mereka langsung, menurut gue langsung kicep lah ya. Kenapa langsung kicep? Karena di situ ada kartu pengenal FBI. Kalian tahu sendiri FBI itu apa kan? Di situ orang hitam itu langsung minta lepasin borgolnya. Setelah dilepasin, dia minta panggil supervisornya. Supervisornya datang. Orang hitam itu langsung minta 3 kartu nama dari orang-orang tersebut. Diambil 3-tiganya, dan orang hitam itu akan akan dikasusin semuanya sama FBI. Karena menurut mereka, menurut orang hitam ini ya maksudnya, itu rasis, benar-benar rasis. Karena orang hitam nggak salah, kenapa harus ditangkap? Dan tidak mau mendengarkan penjelasan sebelumnya, langsung main di borgol-borgol aja. Menurut gue itu salah juga sih. Kenapa harus main di borgol-borgol aja? Kenapa harus main di borgol-borgol aja? Kenapa harus main di borgol-borgol aja? Jancuk! Kenapa nggak ditanya dulu, nggak dengerin dulu penjelasannya, main langsung ditangkap aja? Ngerasa paling berwenang karena mereka pakai seragam polisi. Gak suka gue, mentang-mentang pakai seragam terus lo berlagak sok kuasa paling tinggi, itu nggak bagus banget. Gak bagus kayak gitu. Lo dengerin dulu penjelasan orang hitam itu. Kalau lo salah, lo yang malu sendiri kayak gitu kan jadiannya. Kesel aja gue semalam nonton kayak gitu. Di apaan sih? Kok jadi kayak gini? Kicep kan lo, FBI lo tangkep. Bodoh namanya. Jadi menurut gue sebenarnya kita nggak usah lihat jauh-jauh ke Amerika ya. Di Indonesia pun kasusnya sama. Papua orang hitam, di Amerika orang hitam. Jadi kalau menurut gue, kenapa pemerintah diem aja gitu loh tentang OPM? Oke, mereka nggak diem, kita aja yang nggak tahu karena mereka nggak publikasi. Ada apa sih dengan orang hitam sebenarnya? Kenapa mereka harus dijadikan minoritas? Itu suatu pertanyaan gue yang sampai saat ini gue belum tahu jawabannya apa. Padahal menurut gue warna kulit nggak penting, asal lo bisa menempatkan diri lo, asal lo tahu siapa yang harus lo hormati, siapa yang lo harus jadikan teman, siapa yang lo harus jadikan musuh. Menurut gue nggak penting warna kulit, asal lo bisa kerja sama. Intinya asal lo bisa saling menghormati, nggak akan ada kayak gini. Kenapa harus orang hitam? Kenapa? Amerika banyak orang hitam. Kenapa harus orang hitam yang kalian minoritaskan? Sedih, sumpah sedih banget. Karena keluarga gue rata-rata ada yang dari Papua. Dan gue bangga punya keluarga orang hitam, kulit hitam tuh gue bangga banget. Mereka manis, tapi kenapa harus diperlakukan seperti itu? Jadi stop, jangan pernah meminoritaskan, mendiskriminasikan satu golongan yang kalian belum tentu tahu dan belum tentu bisa menjadi seperti mereka.